was built to last with the webs I'm weaving. I could change the past. I'm all achieving. Got my foot on the gas, never stop competing. Halo Godwars, kalian pasti ingat dengan Nissan Terra ya. Big SUV Nissan ini pertama kali di Indonesia pada 2018 dan pada 2021 kalau saya tidak salah mobil ini dihentikan penjualan di Indonesia. Dan tak lama lagi Nissan Terra akan kembali ke Indonesia dan akan kembali meramaikan segmen Big SUV di Indonesia. Dan belakang saya sudah ada Nissan Terra dan tak lama lagi mobil ini akan ada di sekitar kita. Perubahan Nissan Terra terbilang cukup banyak, terutama di fascia depan. Seperti kita lihat, dia punya grill yang modelnya baru yang lebih gagah dan juga ini dilapis dengan chrome. Kemudian headlamp baru dengan LED pastinya dan ini adalah DRL serta sennya. Serta dia punya model rumah fog lamp yang baru yang sekarang berbentuk panjang seperti ini yang vertikal, berbeda dengan sebelumnya yang lebih minimalis. Overall, dari depan Terra ini tampak modern dan juga semakin gagah kalau dibandingkan dengan model sebelumnya. Selain di depan, di samping pun juga ada ubahan yang cukup signifikan, yaitu pada peleknya. Yuk kita lihat peleknya. Itu dia pelek baru dari Nissan Terra. Peleknya memang masih menggunakan warna two-tone dengan motif baru yang lebih modern, yang kalau dilihat langsung ini tampak memiliki efek seperti 3D visual. Selain pelek, tidak ada lagi ubahan yang sangat signifikan di samping ini, karena dari garis desain dan semuanya itu masih sama dengan pre-facelift. Dan itu kita lihat model Insang yang ada di bagian kiri depan itu juga tampak seperti didesain baru dengan lapisan chrome di atasnya. Sekarang kita sudah berada di dalam kabin dari New Nissan Terra. Dan saat masuk ini rasanya seperti buah mobil baru, bukan mobil yang facelift. Kenapa? Karena dashboard ini desainnya benar-benar baru. Lebih modern desainnya, lebih minimalis dan lebih sedap dipandang mata. Sementara itu juga dia punya material kabin yang lebih berkualitas dibanding sebelumnya. Di dashboard dia sudah mendapatkan panel empuk di bagian tengahnya, tapi atasnya masih plastik. Setir pun juga dikulit dengan flat bottom yang sama kayak ada di Nissan Kicks. Kemudian AC ini harusnya dual zone ya, kita nggak bisa nyalain, jadi saya belum bisa bilang apakah ini benar-benar dual tone atau bukan. Sementara head unitnya juga tampaknya lebih menyatu dengan mobil, sementara kualitasnya juga seharusnya juga lebih baik dibanding sebelumnya yang memang itu aftermarket yang kalau saya tidak salah mereknya JVC. Kalau salah mohon dikoreksi ya. Dan di bagian sini juga di bagian sekitar area tuas transmisi perubahannya cukup banyak. Seperti ini dia punya tuas yang modelnya baru namun dengan pola yang sama. Dan ini adalah hal yang paling baru yang ubahannya cukup signifikan adalah rem parkir elektrik. Karena sebelumnya kan masih yang mekanis yang pakai tangan gitu yang biasa ya, yang udah konvensional. Sementara yang ini yang facelift dia udah electric parking brake, namun saya nggak menemukan adanya brake hold di sini. Dan di sini juga dia punya kompartemen yang cukup dalam. Sementara di sini juga ada dua buah cup holder. Warna kabinnya sendiri juga saya rasa cukup menenangkan dan berkelas karena dia perpaduan antara warna burgundy dengan hitam, yang joknya sendiri untuk seluruh bangkunya sudah kulit. Ini nggak tahu perasaan saya atau emang karena saya udah lama nggak bawa mobil ini ya. Saya merasa kalau di Terra yang sekarang ini dia posisi mengemudinya lebih santai ketimbang sebelumnya yang itu benar-benar tinggi khas sebuah SUV. Overall kalau duduk di bangku pengemudi emang rasanya lebih rileks dan lebih nyaman ketimbang sebelumnya. Nah ini juga yang baru di sini adalah instrumen clusternya ya, memang dia masih model jarum ya, yang kiri itu ada tachometer, sementara yang kanan itu adalah speedometer. Tapi yang paling besar ubahannya untuk cluster adalah di sini. Dia ada layar MID yang tampilannya itu besar dan harusnya juga mampu menampilkan informasi yang lengkap. Satu hal menjadi senjata utama Terra saat pertama kali adalah spionnya yang mampu menampilkan e-mirror. Jadi fungsi spion luar itu bisa ditampilkan di sini. Dan semestinya fitur ini juga masih dipertahankan pada model facelift ini. Namun melihat adanya tombol di sini, ini menandakan bahwa fitur tersebut masih ada pada model facelift ini. Duduk di belakang Terra facelift rasanya memang masih sama seperti dengan model sebelumnya.
karena duduk di sini berasa lebih tinggi dibandingkan dengan duduk di bangku depan, baik itu pengemudi maupun penumpang. Namun ada hal baru yang kita temukan di sini, yaitu adanya port charger di sini. Ada untuk Type C dan untuk konektornya di sini. Bisa lihat sebentar di bawah ini adalah sirkulasi AC-nya. Dan salah satu fitur utama yang masih ada dan dipertahankan sejak awal adalah ini, roof monitor. Ini juga masih ada di model facelift ini. Namun buat yang mengharapkan adanya sunroof, mungkin akan kecewa karena sampai model facelift ini Tera tidak memberikan sunroof untuk penghuni kabin. Sekarang kita mau lihat gimana bagasinya, seluas apa bagasinya. Ternyata Tera facelift masih belum menganut bagasi elektrik, jadi kita harus buka manual. Seperti ini bagasinya Tera dalam kondisi bangku baris ketiganya berdiri. Sebentar kalau ini kita buka, ini juga masih bisa jadi kompartemen yang lumayan lah untuk menaruh barang-barang yang berukuran sedang. Bangku baris ketiga Nissan Tera bisa dilipat dengan komposisi 50-50. Namun sayangnya pelipatannya terbilang kurang praktis. Karena untuk melipat itu bukan dari sini. Kalau sini bukan untuk melipat. Jadi kalau mau melipat kita harus ke sini. Untuk melipat bangku baris ketiga Tera kita harus melalui akses di bangku baris kedua. Dan itu pun bangku baris keduanya harus kita lipat dulu supaya gampang untuk melipatnya. Setelah terlipat, kita perlu menarik tuas yang ada di pinggir sini. Kita tarik dan bangku pun jatuh. Begitu juga dengan sebelahnya. Tinggal tarik dan jatuh. Sementara untuk menaikinya tinggal diangkat lagi. Satu hal yang menjadi kepraktisan Tera sejak awal adalah dia bangku baris kedua bisa dilipat dari baris pertama. Dan ini adalah tombol untuk melipat bangku baris kedua. Jadi kita tekan tarik ke atas agak lama dan dia pun langsung terlipat dengan sendirinya. Sementara untuk menyetel lagi, untuk menaikkan lagi, dilakukan secara manual. Ya cukup praktis lah untuk melipat bangku tanpa perlu repot turun mobil. Unit yang dipajang ini adalah tipe VL 4x4 yang artinya merupakan varian tertinggi dari Nissan Tera. Dan varian ini tentunya sudah dilengkapi dengan cakram di keempat rodanya. Begitulah impresi kami mengenai Nissan Tera facelift. Buat Anda yang sudah kebelet pengen punya Tera facelift, harap sabar. Karena di Gias ini, Nissan hanya memajang mobil ini hanya diperkenalkan, bukan untuk dijual sekarang. Karena kabarnya kemungkinan Tera facelift akan dijual di Indonesia pada awal 2023. Ya jadi kalau mau sabar ya masih tunggu kurang lebih setengah tahun lagi lah, biar bisa nikmati Tera ini kemanapun Anda mau. Sekian impresi kami mengenai Nissan Tera facelift. Kalau Anda suka video ini mohon di like. Kalau ada masukan, ada saran, silakan dikomentari di kolom komentar. Share video ini ke semua sosial media kalian dan subscribe channel YouTube garduauto.com. Terima kasih sudah nonton, sampai ketemu lagi di video kami yang akan datang. Sampai jumpa.